Om Swastiastu. Halo sahabat Internesia, apa kabar? Semoga selalu sehat, bahagia dan selalu dalam lindungan Ida Sang Hyang Widiwasa, dimanapun sahabat berada. Om Ya Namah Swaha. Dalam ajaran umat Hindu, alam semesta atau Buana Agung terdiri dari 3 dunia yang disebut Triloka, yaitu Burloka, Bawahloka dan Swahloka. Di video kali ini, kita akan membahas tentang lapisan alam bagian bawah, yang dalam Triloka disebut Burloka, sedangkan istilah dalam bahasa Indonesianya, yaitu neraka. Burloka, atau alam neraka adalah alam yang dihuni oleh jiwa-jiwa atau atman yang batinnya gelap, hidupnya tidak benar, atau menyalahgunakan kesaktian semasa hidupnya. Burloka merupakan salah satu lapisan alam Triloka dalam komposisi alam semesta atau Buana Agung, yang dihuni oleh para Asyura, atau juga disebut buta kala yang tidak baik. Para Atma, yang diselaputi oleh karma wasana, yang terlalu banyak bersifat asubha karma di semasa hidupnya, juga berpenghuni di alam ini. Alam ini juga disebut sebagai neraka, yang sangat menyiksa, karena proyeksi mental energi negatif dari isi pikiran-pikiran mereka sendiri, yaitu pikiran buruk dan memori buruk. Jiwa-jiwa dalam alam ini semuanya mengalami siksaan, namun, tidak ada yang terluka dalam artian fisik. Siksaan yang mereka rasakan sama seperti orang yang bermimpi sangat buruk dalam tidurnya, karena pikiran-pikiran buruk yang terproyeksikan menjadi sangat nyata oleh energi-energi negatif di alam ini. Burloka terdiri dari 7 lapisan dimensi alam yang disebut Sapta Petala. Semakin negatif atau kasar, lapisan dimensi Burloka, lingkungannya semakin tidak mendukung bagi jiwa untuk mengalami kebahagiaan dan kedamaian. Inilah 7 lapisan alam bagian bawah atau Sapta Petala. Yang pertama yaitu, lapisan Atala atau dimensi alam Atala. Dimensi alam Atala adalah dimensi yang paling dekat dengan alam manusia atau mercepada, yang dihuni oleh para wong samar, yang mirip dengan manusia itu sendiri. Suasana di dimensi ini selalu remang-remang seperti sandikala. Tingkat kesadaran mereka yang terlahir di alam ini, masih lebih rendah dari manusia pada umumnya, dan biasanya mereka lebih banyak melakukan karma buruk di masa kehidupannya. Namun meskipun begitu, di alam ini, mereka masih mengenal tentang ajaran Dharma, jadi masih ada kesempatan untuk lepas dari alam ini. Sumber kesengsaraan utama di alam ini adalah kenangan rasa bersalah, rasa tersinggung dan cepat marah, rasa tidak terima, rasa sakit fisik, dan lain sebagainya. Sedangkan, sumber kebahagiaan alam ini adalah rasa ingatan akan kebaikan dan kasih sayang terdahulu. Selanjutnya, Sapta Petala dimensi kedua, yaitu Witala. Di dimensi ini, penghuninya adalah makhluk-makhluk yang badannya tidak lengkap, makhluk yang badannya rusak, makhluk menjijikkan, dan sebagainya. Mereka yang masuk alam ini adalah mereka yang memendam kekecewaan, dendam, sakit hati, atau mati mendadak karena kecelakaan, dan kondisi sengsara atau bahkan mereka yang bunuh diri. Sumber utama kesengsaraan di alam ini adalah ingatan akan berbagai kekecewaan, ketidakpuasan, dan keinginan yang tak terpenuhi, serta dendam dan juga sakit hati yang menurut mereka belum dilampiaskan. Sedangkan, sumber utama kebahagiaan mereka adalah ingatan akan cinta yang didambakan, keinginan yang terpenuhi, kemarahan yang terlampiaskan. Kemudian, dimensi Sapta Petala yang ketiga adalah Sutala. Dimensi Sutala dihuni oleh para preta, makhluk berwujud manusia kurus, berwajah pucat dan suara melengking histeris, dan ada juga manusia kumal dengan rambut kotor kusut. Mereka yang masuk alam ini, biasanya suka mengumbar nafsu indriya secara berlebihan, karena tak mampu mengendalikannya, seperti nafsu seksual, nafsu makan,
dan serakah dalam mengejar berbagai kenikmatan. Dasarnya, mereka bukan makhluk yang jahat. Namun ketidakbijaksanaan mereka ditutupi oleh nafsu-nafsu indriawi. Sumber kesengsaraan alam ini adalah ingatan dan pikiran terpendamnya nafsu mereka yang tidak terpenuhi. Sumber kebahagiaan mereka adalah ingatan akan terpuaskannya nafsu mereka. Dimensi Sapta Petala yang keempat adalah dimensi atau alam Talatala. Alam Talatala ini dihuni oleh siluman atau makhluk yang dapat berubah wujud menjadi manusia, atau makhluk yang sangat indah, bisa juga berubah wujud seperti naga, binatang, atau wujud lainnya. Mereka yang lahir di alam ini memiliki ego yang kuat dan suka memanipulasi manusia lainnya, serta melakukan kesalahan terhadap banyak orang dengan cara melakukan hinaan, fitnah, ajaran spiritual palsu, dan lain sebagainya yang membuat banyak orang kebingungan atau sengsara. Sumber kesengsaraan utama di alam ini adalah pikiran dan ingatan atau kenangan akan berbagai pemuasan ego yang tidak terpenuhi. Sumber kebahagiaan utama di alam ini adalah pikiran dan ingatan atau kenangan akan berbagai kepuasan ego yang terpenuhi. Sapta Petala lapisan atau dimensi kelima adalah Mahatala. Penghuni alam ini adalah para raksasa, berwajah sangar, tinggi besar dan seram. Lapisan ini adalah alam gelap, di mana penghuninya kurang memiliki rasa kasih sayang, bersifat iri hati, marah, dendam, benci, serta mereka sering melakukan kekerasan dan teror fisik kepada yang lainnya. Sumber kesengsaraan utama di alam ini adalah siksaan mental yang mendalam akibat memendam rasa iri hati, marah, benci, dendam, dan lain sebagainya. Sumber kebahagiaan utama di alam ini adalah pikiran dan memori akan puasnya melampiaskan kebencian, dendam, amarah, dan sebagainya yang menyebabkan orang lain menderita. Sapta Petala lapisan keenam, yaitu Rasatala. Alam Rasatala ini dihuni oleh lelembut yang berwujud halus seperti kabut, yang senang menghisap dan menghabiskan energi makhluk lainnya. Tidak ada yang sanggup berdekatan dengan mereka, karena tarikan energi negatif mereka yang sangat kuat. Mereka yang masuk alam ini biasanya jiwanya serakah, sering merasa tidak puas, atau loba. Dalam hidupnya, mereka pernah melakukan kesalahan berbahaya bagi banyak orang, seperti menghasut, memanipulasi, memprovokasi kebencian pada orang lain, hingga menyebabkan terjadinya aksi kekerasan fisik kepada sekelompok orang bahkan memicu peperangan antar wilayah atau negara. Makhluk-makhluk di alam ini sangat senang dengan kekacauan, serta puas melihat ketakutan, kepedihan dan penderitaan makhluk lainnya. Sang jiwa di alam ini merasakan kesengsaraan mental yang sangat berat, akibat proyeksi energi negatif yang tidak terhingga di alam ini. Hampir tidak ada kebahagiaan di alam ini. Sumber kesengsaraan di alam ini adalah akibat perbudakan mental dan manipulasi dari jiwa-jiwa gelap yang menjadi penguasa alam Rasatala. Kesengsaraan juga timbul karena merasa sangat putus asa, akibat kecilnya peluang untuk bisa bebas dari alam ini. Sumber kebahagiaan utama di alam ini adalah setitik harapan kecil, bahwa suatu hari akan ada makhluk suci yang menolong keluar dari kesengsaraan yang mendalam ini. Sapta Petala yang terakhir atau yang ketujuh, disebut alam atau dimensi yang paling negatif dan paling gelap, yaitu Petala. Penghuni alam ini adalah Asyura, Danawa dan Daitya. Mereka adalah makhluk-makhluk kejam dengan kemampuan supranatural yang tinggi dan punya kesaktian mumpuni. Mereka yang masuk alam ini, biasanya mereka yang belajar ilmu hitam, atau ilmu-ilmu kesaktian lainnya dan menggunakannya untuk menyakiti dan menyiksa orang lain semasa hidupnya.
Kecenderungan batin mereka selalu ingin lebih hebat atau lebih sakti dari yang lain, tidak punya toleransi kepada yang lebih lemah. Pikiran mereka penuh dengan prasangka buruk, rasa curiga, iri hati, serakah, tidak puas, marah, dendam, dan benci. Sumber kesengsaraan di alam ini adalah akibat persaingan dan peperangan abadi antar sesama mereka, serta siksaan mental yang ekstrim dari proyeksi energi negatif alam ini. Tidak ada kebahagiaan sedikit pun di alam ini sehingga sangat sulit untuk keluar dari alam ini. Demikianlah keberadaan alam Sapta Petala ini dijelaskan. Semoga video yang kami persembahkan bisa bermanfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan untuk sahabat Internesia. Untuk itu, terima kasih sudah menonton dan menekan lonceng subscribe. Silakan untuk dibagikan atau di-share ke sosial media sahabat. Sebelum kami undur diri pamit, mohon maafkan jika kami ada salah-salah kata, dan jika ada yang kurang, mohon ditulis di kolom komentar supaya kami bisa belajar lebih baik. Terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi, 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 Om.